Usai pertemuan terbatas antara kuasa hukum dan keluarga korban bersama Wadir Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur dan penyidik yang menangani kasus Astrid dan Lyle, Rabu 29 Desember tahun 2021 di Polda Nusa Tenggara Timur. Menurut Harry, dalam pertemuan tersebut, pihak penyidik menyampaikan bahwa kemungkinan akan ada tersangka baru. Tangan kami terkait dengan surat yang kami kirimkan. Surat apa tuh Bapak? Surat yang merupakan ketidakpuasan kami sebagai PH daripada keluarga korban dan juga ada masukan-masukan lain, sehingga kami berharap surat itu bisa dapat sinkron dengan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Kami juga berikan masukan berupa pertama sekali memang kita sudah sampaikan terima kasih kepada pihak Polda dan jajarannya dalam kinerja mereka selama ini. Tapi kami memberikan masukan lagi untuk tersangka, untuk barang elektronik berupa rekam jejak digital dari beberapa tambahan, yaitu ada 7 orang yang perlu diambil rekam jejaknya, sedangkan dari pihak Polda baru ambil 2 berupa HP. Terus yang berikut hasil otopsi, dan sudah dijanjikan untuk diperlihatkan hasil otopsi, dan juga kami minta sidik jari GPS dan pada saat Inavis mengambil bukti awal di dalam penemuan jenazah. Nah, itu foto-fotonya kami perlu lihat sehingga tidak bersangka buruk bahwa itu adalah tas yang terselip pada korbannya. Nah, mengapa kami minta untuk beberapa rekam jejak dari orang perorangan sekitar tambahkan 6? Ini supaya ada perselesaian antara rekam jejak digital itu dengan hasil otopsi, sidik jari dan GPS, sehingga dari akumulasi kesimpulan itulah kita bisa menyarankan kepada penyidik, dan penyidik tadi juga sampaikan kemungkinan masih ada lagi, kemungkinan ada lagi tersangka baru. Nah, untuk kinerja Polda sendiri tadi sempat disampaikan sudah ditetapkan tersangka awalnya, terus sudah dibuat rekonstruksi berkas tanggal 28 kemarin, sudah tahap 1 ya, sudah diserahkan ke kejaksaan. Saya kira itu, dan mereka sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami bersama ayah korban dan kakak korban dan saya. Sementara soal tersangka baru dalam kasus kematian Astrid dan Lyle, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Rishian Krishna, dikonfirmasi di ruang kerja menjelaskan, dalam menentukan seorang tersangka dikuatkan dengan alat bukti sehingga kemungkinan bisa saja terjadi. Sempat wawancara sama kuasa hukum korban, terus berdasarkan hasil rapat terbatas dengan penyidik dan Pak Kadi juga hadir tadi, kemungkinan ada tersangka baru, bisa dijelaskan ya, suara ya. Jadi kalau saya sampaikan bahwa dalam menentukan status tersangka, maka ini harus dikuatkan dengan alat bukti, sehingga kemungkinan bisa saja terjadi. Tapi kembali bahwa dalam menetapkan status tersangka, penyidik harus dikuatkan dengan alat bukti. Nah, terhadap saudara Randi, ini penyidik sudah mendapatkan alat bukti yang cukup kuat untuk menduga keras Randi sebagai tersangka. Tentunya apabila dalam perkembangannya nanti ada alat bukti lain yang berkaitan dengan
akan munculnya tersangka lain, ya ini pasti akan kita tindak lanjuti. Gitu. Mana? Hari ini yang diserahkan ke kejaksaan apa? Ya, jadi saya sampaikan juga bahwa terkait dengan berkas perkara tersangka saudara Randi ini sudah rampung, sehingga kemarin penyidik sudah mengirim berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Tinggi NTT untuk selanjutnya dilakukan penelitian terhadap berkas tersebut. Kita menunggu hasil penelitian dari Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi NTT. Jadi baru pengiriman berkas perkara. Kalau nanti dinyatakan lengkap, maka kita tidak lanjuti lagi dengan proses tahap kedua, yaitu pengiriman tersangka dan barang bukti. Ada lagi? Untuk saat ini alat bukti dan barang bukti yang menjadikan Randi sebagai tersangka itu apa ya? Ya. Sesuai dengan pasal 184 KUHP, maka penyidik sudah melengkapi alat bukti itu, baik keterangan saksi, ya, kemudian keterangan ahli, dan petunjuk. Ini yang menjadi alat bukti bagi penyidik, sehingga kemudian menetapkan tersangka dan kemudian mengirimkan berkas perkara ini ke Jaksa Penuntut Umum. Artinya di sini penyidik tidak menggunakan pengakuan Randi sebagai dasar untuk penetapan beliau menjadi Ya. Baik. Jadi keterangan tersangka ini tidak kemudian kita jadikan sebagai alat bukti. Tidak sekonyong-konyong kita percaya, tidak. Tetapi ini harus dikaitkan dengan alat bukti lainnya. Dari persesuaian inilah kemudian keterangan dari tersangka ini bisa menjadi salah satu yang menguatkan terhadap alat bukti yang lain, sehingga keterangan tersangka tidak kita jadikan sebagai dasar untuk kemudian menetapkan dia sebagai tersangka dan kemudian mengirim berkas perkara ini ke JPU. Ketika penyidik merasa yakin bahwa berkas terlengkap, apakah penyidik yakin bahwa tidak akan terjadi bolak-balik ini berkas? Ya, saya pikir kita berharap bahwa kasus ini segera dapat memperoleh kepastian hukumnya, sehingga mudah-mudahan berkas ini bisa segera untuk P21 dan kemudian segera disidangkan, sehingga betul-betul fakta di persidangan ini nampak dan kemudian hakim bisa memutus dengan seadil-adilnya. Gitu ya.